Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prihatriningsih SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Cengkuang, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan menyampaikan tugas 1.1.A.8 modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam tugas koneksi antar materi terdapat 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa yang pertama, anak adalah selembar kertas yang bisa kita tulis sesuai kemauan guru, di mana peserta didik hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru harus selalu memberikan materi secara langsung di kelas dengan ceramah agar semua materi dapat tersampaikan. Ada kalanya, guru membuat capaian pembelajaran yang banyak, sehingga metode ceramah dianggap metode yang paling efektif, agar waktu yang dibutuhkan juga sesuai dengan jadwal yang telah disediakan. Yang ketiga, guru bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, yang mana artinya guru hanya memindahkan apa yang diketahuinya kepada murid tanpa mengetahui apa minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang keempat, pembelajaran berfokus pada aspek kognitif, di mana aspek afektif dan psikomotor dikesampingkan karena menganggap capaian KKM yang harus dituliskan dalam rapot itu menjadi hal yang utama dan bentuk ketercapaian atas keberhasilan proses pembelajaran. Dan yang kelima, pembelajaran yang efektif adalah di kelas, di mana siswa dapat fokus untuk melaksanakan proses pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, kini pemikiran saya berubah. Yang pertama, saya memahami anak terlahir seperti kertas yang penuh terisi tulisan yang samar atau buram. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkan tulisan-tulisan itu, tepatnya tulisan-tulisan yang bertuliskan perilaku-perilaku baik. Tugas kita menuntun untuk memperbaiki budi pekertinya, bukan dasarnya. Yang kedua, ceramah bukanlah metode terbaik dalam pembelajaran. Metode belajar sambil bermain adalah metode yang sesuai dengan kodrat anak yang suka bermain. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membuat minat belajar siswa meningkat sebagaimana kodrat zaman yang memang dirasakan oleh siswa sekarang. Selanjutnya, guru harus memberikan kemerdekaan dalam belajar pada anak sesuai minat dan bakatnya agar anak merasa bahagia. Kini, merdeka belajar menjadi hal yang utama dalam proses pembelajaran agar anak merasakan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang memang harusnya ia terima dalam proses pembelajaran. Berikutnya, aspek kognitif harus diselaraskan dengan aspek lainnya, khususnya afektif, agar pembentukan karakter atau budi pekerti dapat dicapai. Dan yang terakhir, anak perlu berinteraksi dengan alam yang ada di sekitarnya, agar ia dapat lebih terbuka terhadap kearifan budaya lokal yang ada di sekitarnya. Ia juga dapat berinteraksi dengan lingkungan yang memang dekat dengannya, dan pembelajaran akan lebih mudah diterima oleh peserta didik. Pertanyaan pemantik yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan segera saya laksanakan dalam pembelajaran dan membuat pembelajaran lebih baik, serta mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menerapkan merdeka belajar, di mana dalam proses pembelajaran, guru mengutamakan siswa dalam prosesnya dan mementingkan minat dan bakat siswa, sehingga siswa bisa merasakan bahagia dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana dalam profil pelajar Pancasila ini memuat yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran, guru memberikan pembelajaran sambil bermain sesuai dengan kodrat alam peserta didik dan menggunakan teknologi agar siswa merasa senang sesuai dengan kodrat zaman.
Selanjutnya yang saya akan terapkan adalah menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana guru mengaitkan pembelajaran dengan dunia nyata, di mana dunia nyata ini adalah lingkungan di sekitar siswa. Hal ini dilakukan agar siswa lebih mudah untuk memaknai pembelajaran karena pembelajarannya memang dekat dengannya, dan ia akan lebih mudah untuk memahaminya. Dan yang terakhir, mengembangkan pembiasaan di sekolah guna memperkuat budi pekerti siswa. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan afektif siswa, bukan hanya di kelas tapi juga di luar kelas. Demikian koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.